Nah, salah satu pertanyaan dari 3 buku itu bagus sekali, sangat bagus. Semua dalam segi kehidupan. Nah, waktu itu saya baca yang kedua, itu untuk anak-anak remaja. Satu kali saya baca dalam pertanyaannya begini. Billy Graham, kalau aku ini sudah born again, dia masih teenager, umur 13-14an begitu. Suatu hari temanku ngajak ke disko. Boleh tidak sebagai orang Kristen yang born again aku ke disko? Sehari ini tahun 70-an ya, lupa ya. Lalu Billy Graham menjawab begini. Karena kamu berkata kamu sudah born again, berarti Yesus sudah tinggal dengan kamu dan kamu tinggal dengan Yesus. Nah, tanyakan Yesusmu, apa perasaannya kalau kamu bersama dia di disko? Ngerti jawabannya itu, saudara? Jadi jawabannya yang jawab boleh atau tidak itu siapa? Ayo, coba jawab. Siapa yang bisa jawab iya atau tidak? Ya Yesus dong. Bagaimana perasaan dia? Sama seperti, saudara nggak usah tanya. Kalau saudara lagi lihat internet, lihat situs porno, boleh atau tidak? Nggak usah tanya siapa-siapa. Tanya siapa yuk? Tanya Immanuelmu itu. Karena dia selalu ada dengan kita. Bagaimana perasaannya? Apa saja yang kita buat, kecil, besar, salah, benar, baik, buruk, Yesus tetap nempel dengan kita. Dan kita harus nempel dengan dia. Amin. Nah, itu kekristenan. Yohanes pasal yang ke-14. Kita lihat ayat ini. Jadi nanti di rumah baca pasal 15-nya menarik sekali. Ayat 18 saya akan baca. Aku, siapa aku di sini? Ayo, siapa? Yesus Tuhan kita. Perhatikan. Aku, bagaimana dia? Ayo teruskan baca. Bagaimana dia? Ayo, yang bawa Alkitab. 1, 2, 3. Dia bagaimana? Tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Bayangkan. Ada yang bawa bahasa Inggris? Tolong dibaca. Ayo, siapa aja? Ini siapa depannya? Kamu ada bahasa Inggris? Iya, itu bahasa Inggris. Yuk, bacakan. Nah, I will not leave you orphan. Enggak akan. Sekarang kita balik. Kalau Tuhan Yesus sendiri yang ngomong seperti ini, dia konsekuen tak? Ayo jawab, dia konsekuen tidak? Pasti. Nah, dia sendiri yang mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Saudara, ini penegasan yang luar biasa. Aku datang kembali kepadamu. 19 supaya bersambung. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Saudara, perhatikan ajakan Tuhan kita. Aku hidup. Dia memang sudah mati. Nah, karena aku hidup, maka kamu juga hidup. Nah, pertanyaannya, kalau dia hidup, padahal kita ini sudah mati karena dosa, lalu kita bisa hidup, itu artinya kita diapakan oleh dia? Aku hidup, maka itu kamu juga hidup, padahal kita sudah mati karena dosa. Berarti artinya diapakan kita ini? Jangan kata dibangkitkan, itu terlalu rohani. Kalau kita bicara pada orang yang belum percaya Tuhan, apa itu dibangkitkan? Dihidupkan, diberi nafas, hampir betul, bukan itu. Aku hidup, padahal kamu itu mati, tapi kamu akan hidup juga. Ayo, kalimat yang lain lebih gampang dalam hidup sehari-hari. Betul, diberi nafas betul, dibangkitkan betul, tidak salah. Tapi kalimat yang harus umum bisa ngerti. Aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Itu berarti kita diapakan? Diapain? Dibangunin. Itu anak-anak. Betul juga, tidak apa-apa. Tapi buat umum sulit. Aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Padahal kita ini sudah mati karena dosa. Disupport. Ya, itu masih terlalu tinggi bahasanya. Dihidupkan betul, tapi kurang tepat. Kalau apa? Sama pengertian. Bukan. Kita diajak tinggal dengan dia. Loh, kan betul begitu? Kita diajak masuk ke hidupnya. Maka itu kita bisa hidup juga, padahal kita sudah mati. Loh, betul atau tidak saya tanyain? Berarti dia memasukkan kita ke hidupnya. Dia ngajak kita untuk tinggal bersama-sama. Atau kalimat lain, dia bagikan hidupnya kepada kita supaya kita hidup. Nah, satu kali saudara, waktu saya masih anak-anak, saya tuh senang dengan binatang. Saya pelihara binatang macam-macam.
Termasuk tupai saya pelihara waktu saya masih kecil dulu. Nah satu kali saudara, ikan saya sedang sakit. Saya punya berapa jenis ikan sungai waktu itu. Di desa kami nggak ada ikan mas waktu itu. Ya, ikan itu sedang sakit. Ya, dia kalau ikan sakit biasanya berenangnya pasti akan terbalik. Tapi dia masih hidup. Nah, saya ngeliatin dia, aduh gimana kasihan juga dia, tapi saya nggak bisa nolong. Mau nolong bagaimana? Nah, tiba-tiba pemikiran anak itu muncul. Bagaimana caranya supaya saya bisa hidup seperti ikan di dalam air? Supaya saya bisa nolong ikan itu. Siapa bisa jawab? Kira-kira idenya bagaimana? Jangan bilang pakai apa itu oksigen, enggak. Waktu itu saya belum terpikir oksigen karena kami tinggal di desa kok. Ayo, bagaimana caranya supaya itu bisa jadi ikan dan saya hidup seperti ikan supaya saya bisa nolong dia yang sakit ini? Caranya gimana? Ini logika anak-anak. Boleh kata dibangunin tadi, boleh teruskan. Oke. Gimana caranya? Gampang sekali. Masuk ke sungai, mati dong. Bukan. Apa? Hilang identitas. Ikannya diangkat, mati juga dia. Maksudnya saya ingin jadi seperti ikan itu. Saya ingin bisa hidup di air seperti ikan. Untuk nolong. Apa tadi? Sama, ikannya diangkat, mati dia bukan. Ayo. Yes, saya itu ingin hidup di air itu, tapi nggak pakai oksigen. Jawabannya begini, tukarkan hidup. Loh kan itu ide anak-anak. Jadi kalau boleh ikan, tukar hidupmu. Saya hidup pakai hidupmu, lalu kamu hidup pakai hidupku. Tukar. Nah, setelah saya jadi hamba Tuhan, logika itu muncul lagi. Saudara, ternyata ketika Yesus itu mati untuk kita, lalu dia hidup supaya kita pun hidup seperti dia. Saudara ngerti kata substitute? Itu dalam bahasa teologi. Yesus mati buat kita, itu substitute. Apa artinya? Tukar, ganti. Nah, kalau saya ingin hidup seperti ikan bisa di air tanpa oksigen, maka hidup ikan saya harus pakai supaya saya bisa hidup seperti mereka. Betul tidak? Logikanya kan begitu. Tapi kan nggak mungkin. Nah, ketika dia berkata, sebab aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Ini luar biasa. Artinya dia tukar hidupnya. Oh amin kan, kok dia diam saja. Saudara tahu nggak, ini lebih daripada terima green card tuh saudara. Kok nggak amin lagi? Betul nggak? Ini lebih dari 2 miliar dolar Amerika. Amin. Karena tukar hidup. Lihat wajahnya nggak exciting begitu. Gini saja. Ini tukar hidup, ini luar biasa loh. Nggak amin lagi. Betul nggak? Hebat sekali. Nah, bayangkan sekarang kita masih hidup di dunia ini, tapi kita bisa pakai hidupnya Papa yang di surga. Sebetulnya untuk inilah cara kita bisa ke surga. Karena kalau kita ngotot masuk surga tanpa mau tukar hidup, maka percayalah 2 jam nggak betah balik lagi nanti ke dunia. Ngerti maksudnya? Seperti saya coba maksa masuk di air, enggak sampai berapa menit saya keluar lagi. Caranya beda, oksigennya beda, istilahnya begitu. Maka itu kalau orang Kristen tidak mau menukarkan hidupnya dengan hidup Tuhan, enggak akan betah di surga. Enggak akan betah. Karena caranya beda. Nah, pokok anggur ranting itu yang nempel ke pohonnya, itu berarti dia hidup dari pohon itu. Salah satu anak kami di Kendari sekarang lagi sibuk, ada teknologi dari Perancis, dan sekarang lagi di seluruh Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara ini sedang giat-giatnya, tapi biayanya mahal. Apa itu? Jadi pohon coklat yang tua, kita tahu di Sulawesi Selatan Tenggara itu pohon coklatnya luar biasa. Kalau saya suka makan coklat merek itu harus tahu 80% coklat Indonesia yang dipakai. Coklat itu yang terkenal itu buatan Amerika, sehingga dia itu buat pabrik besar di Makassar. 2 orang anak saya kerja di situ, jadi tahu betul bagaimana diolah.